Oke, halo semuanya. Jadi pada chapter time terakhir, kalau di buku ini chapter 15, ini kita akan membahas bagaimana sebuah organisasi itu mengimplementasikan dan juga memvalidasi sistem kualitas yang sudah mereka rancang. Nah, pertama yang perlu kita bahas yaitu building blocks for the system of quality improvement. Nah, agar sistem kualitas ini bisa berjalan dengan efektif gitu ya, membutuhkan beberapa fondasi utama gitu. Mulai dari komitmen manajemen, keterlibatan, terus standar kerja yang jelas, pengukuran kinerjanya seperti apa, dan juga mungkin dari sisi budayanya untuk mereka bisa mendukung continuous improvement seperti itu. Nah, semua elemen ini saling mendukung untuk menciptakan sistem yang mampu menjaga dan juga meningkatkan kualitas secara konsisten. Nah, selain itu organisasi juga perlu memiliki proses yang terdokumentasi dengan baik. Nah, sehingga setiap aktivitas itu dapat dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya fondasi yang kuat, upaya peningkatan kualitas tidak hanya menjadi program sementara, tetapi menjadi bagian dari budaya organisasinya seperti apa gitu. Nah, selanjutnya ini adalah internal validation, ada documenting and assessing the quality system. Nah, setelah sistem kualitas diterapkan, organisasi perlu memastikan bahwa sistem-sistem tersebut ini benar-benar berjalan sesuai tujuan gitu. Hal ini dilakukan melalui proses validasi internal, yaitu dengan mereka ngedokumentasiin seluruh prosedur, aktivitas, dan juga hasil yang dikaitkan dengan kualitasnya seperti apa gitu. Nah, dokumentasi ini nanti digunakan untuk melakukan penilaian atau audit internal lah untuk mengidentifikasi apakah ada ketidaksesuaian gitu, ada yang lacking, ada yang kelemahan, ataupun apakah ada peluang perbaikannya seperti apa gitu. Nah, melalui evaluasi yang berkelanjutan, organisasi ini dapat memastikan kalau misal sistem kualitas tetap efektif gitu, sesuai standar, dan juga mereka tuh mampu untuk mendukung pencapaian tujuan suatu bisnis gitu. Nah, sebagai kesimpulan, implementasi sistem kualitas ini memerlukan fondasi yang kuat, sementara validasi internal berperan penting sebagai untuk alat yang memastikan gitu sistem tersebut berjalan dengan efektif dan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu agar continuous improvement. Oke, selanjutnya di materi quality audits. Audit kualitas merupakan proses evaluasi yang dilakukan secara sistematis untuk menilai apakah kualitas dalam organisasi sendiri itu telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Audit kualitas itu tidak hanya bertujuan mencari kesalahan, tapi juga mengidentifikasi peluang perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas proses dan kepuasan pelanggan sendiri. Jadi proses audit kualitas ini biasanya dimulai dengan tahap familiarization, yaitu memahami sistem dan proses yang akan diaudit. Selanjutnya dilakukan verification untuk memastikan data dan informasi yang diperoleh benar dan akurat. Setelah itu auditor melakukan evaluation atau penilaian terhadap kesesuaian proses dengan standar yang berlaku. Tahap terakhir itu ada recommendation, yaitu memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan oleh organisasi. Lalu selanjutnya di sini aku akan membahas tentang validating the quality system. Jadi di sini itu ini juga proses untuk memastikan bahwa sistem manajemen kualitas yang telah diterapkan itu benar-benar efektif dalam menghasilkan kinerja yang sudah diharapkan dari perusahaannya sendiri. Setelah berbagai program kualitas dijalankan, organisasi ini perlu melakukan validasi untuk mengetahui apakah upaya tersebut memberikan dampak positif terhadap kualitas produk, layanan, maupun kepuasan pelanggan. Nah, validasi itu dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti self-assessment atau penilaian mandiri, quality audit, pengukuran indikator kinerja, terus membandingkan praktik perusahaan dengan standar atau model keunggulan kualitas seperti ISO dan Baldrige kriteria. Melalui proses-proses ini itu perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem yang dimiliki mereka sendiri. Selain itu, validasi itu juga membantu manajemen mengetahui apakah sistem kualitas sudah selaras atau belum dengan visi, strategi, dan kebutuhan pelangganannya. Hasil validasi itu dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.
Dengan demikian, organisasi tidak hanya mempertahankan kualitas yang sudah dicapai, tetapi juga harus meningkatkan kinerjanya agar mampu bersaing dan memenuhi harapan pelanggan secara konsisten. Oke, baik, ke bagian analisis kasusnya. Jadi berdasarkan feedback report Bellrich kategori yang kedua, Nugrain ini memiliki proses perencanaan strategis yang cukup baik melalui Strategic Process Plan atau SPP yang melibatkan berbagai stakeholder. Ini menggunakan analisis SWOT serta menyelaraskan strategi dengan anggaran, SDM, dan juga teknologi informasi. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Pertama, Nugrain belum memiliki target ataupun goals yang jelas sehingga sulit mengukur keberhasilan strategi. Kedua, belum terlihat bagaimana organisasi itu menyeimbangkan kebutuhan seluruh stakeholder dan mempersiapkan kompetensi masa depan. Ketiga, proses evaluasi action plan belum dilakukan secara sistematis dan berbasis data. Selain itu, metode penyusunan proyeksi ini kinerja serta pengelolaan risiko keuangan juga belum jelas. Oleh karena itu, prioritas perbaikan yang disarankan adalah membangun sistem manajemen risiko, menetapkan KPI dan target yang terukur, memperbaiki metode forecasting kinerja, meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam perencanaan, serta mengembangkan sistem evaluasi berkelanjutan terhadap action plan. Dengan langkah tersebut, Nugrain itu dapat meningkatkan keberlanjutan organisasi dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Oke, masuk ke nomor 1. Jadi jawabannya adalah proyek-proyek perbaikan dipilih berdasarkan Opportunity for Improvement atau OFI yang terdapat dalam feedback report Bellrich. Lalu pemilihan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat dampak terhadap tujuan strategis organisasi, urgensi, masalah, serta kontribusi terhadap keberlanjutan organisasi. Nah, prioritas utama itu diberikan kepada pengembangan sistem manajemen risiko karena ketidakpastian pendanaan merupakan target dan KPI dan juga tantangan strategis utama Nugrain. Selanjutnya, penetapan target dan KPI ini dipilih karena organisasi saat ini hanya memiliki proyeksi tanpa sasaran yang jelas. Setelah itu, perbaikan metode forecasting dan evaluasi action plan diprioritaskan agar proses perencanaan dan implementasi itu menjadi lebih akurat dan terukur. Dengan pendekatan ini, proyek yang dipilih bukan hanya memperbaiki kelemahan yang ada, tapi juga memberikan dampak terbesar terhadap pencapaian dan kinerja jangka panjangnya Nugrain. Di sini selanjutnya kita akan masuk pada 2 pertanyaan terakhir dari kasus Nugrain. Pertanyaan keempat tentang cara memprioritaskan proyek dan yang kelima tentang apakah semua umpan balik itu berguna. Nah, di sini langsung masuk ke pertanyaan 4. Jadi gimana sih caranya memilih proyek perbaikan mana yang harus didahulukan? Nah, pertama kita lihat laporan umpan balik dari Bellrich-nya dulu. Di kasus Nugrain ini ada beberapa catatan penting, misalnya mereka belum punya goals yang jelas. Terus rencana jangka pendek vs jangka panjang belum seimbang. Terus yang ketiga, tidak ada cara sistematis untuk mengevaluasi rencana aksi mereka. Nah, dari situ kita buat daftar prioritas. Cara pakai analisis sederhana seperti caranya itu pakai analisis sederhana seperti Pareto atau matriks prioritas seperti di buku. Jadi kita kasih bobot mana yang paling berdampak besar bagi visi perusahaan dan mana yang paling mendesak. Contohnya, prioritas utama adalah menetapkan goals yang jelas. Kenapa? Karena tanpa goals, tim ini akan bingung mau kemana. Lalu prioritas kedua adalah membuat sistem evaluasi rencana aksi. Karena ini penting agar perbaikan itu tidak hanya terjadi sekali tapi berkelanjutan. Jadi intinya kita lihat celah, lalu ukur dampak urgensinya, lalu kerjakan yang paling penting dulu. Selesai. Itu jawaban dari pertanyaan nomor 4. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Sekarang apakah semua umpan balik itu bermakna? Lalu apa ciri-ciri umpan balik yang bagus? Nah, jawabannya ini tidak semua feedback itu sama pentingnya. Ada yang langsung berguna, ada yang perlu kita gali lebih dalam. Misalnya, umpan balik seperti tidak ada goals yang ditetapkan. Itu sangat jelas dan langsung bisa kita tindak lanjuti. Tapi kalau ada pernyataan seperti tidak ada bukti, pendekatan sistematis.
itu masih umum, jadi kita perlu investigasi dulu. Lalu apa ciri umpan balik yang berguna? Di sini ada 5 ciri berdasarkan prinsip manajemen by fact. Yang pertama, spesifik, bukan kalimat umum. Terus yang kedua, terukur, jadi kita tahu kapan berhasil. Lalu yang ketiga, berbasis fakta, itu ada datanya. Yang keempat, relevan, sesuai dengan perusahaan. Dan yang kelima itu bisa ditindaklanjuti, jelas langkah perbaikannya. Jadi tim No Grain ini harus menyaring feedback, ambil yang memenuhi 5 ciri ini, lalu buat rencana aksi yang nyata. Dan feedback yang tidak jelas hanya akan jadi kebisingan gitu. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.